wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Asani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Asani, wa khususan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sahib al-arba'in fi usuluddin. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sampai di masalah sifat riya, sampai di oleh musannif haqiqatur riya. Hakikat riya. Hakikat riya itu sebetulnya apa? Ya, kita sering bilang riya, jangan riya, jangan riya. Apa sih sebetulnya hakikat riya itu? Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid darain. Haqiqatur riya. Haqiqatur riya talabul manzilah bi qulubin nas bil ibadat wa amalil khair wa ma yura'i bihi sittatu asnaf. Yang namanya hakikat makna riya itu apa? Talabul manzilah fi qulubin nas bil ibadat, yaitu mencari kedudukan di hatinya manusia dengan ibadah ataupun amal-amal baik. Yang namanya riya, hakikat riya, arti riya, saya ulangi, yaitu mencari kedudukan di hatinya manusia dengan ibadah-ibadah ataupun amal-amal bagus. Jadi orang riya nih apa? Biar orang tahu, sehingga orang bilang, oh rajinnya, oh alimnya, oh pokoknya kan dia jadi orang nih, dia nih nunjukkan supaya apa? Supaya orang nih merasa, ini masya Allah orang ini hebat ya, ada kedudukan di hati manusia. Nah itu maksudnya. Sekarang orang coba lah, orang dia apa tuh? Ya itu sudah, supaya orang yang melihatnya itu merasa, dia ini masya Allah orangnya bagus, ini begini, rajin, alim. Jadi ada kedudukan yang dicari itu. Kenapa dipamerkan? Supaya ada kedudukan dia di hatinya orang-orang yang dipamerkan amalnya itu tadi. Kalau tak, ngapain dipamerkan? Dia nak tampil, istilahnya tampil bagus di hadapan orang supaya itu dianggap bagus di hati orang-orang itu. Nah
itu namanya hakikatnya riya itu. Mestinya enggak begitu. Orang ibadah ini maksudnya mencari ya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari kedudukan di hati manusia. Itu hakikatnya riya. Wa ma yura'i bihi sittatu asnaf. Sedangkan perkara-perkara yang diriakan itu ada 6. Orang ini biasanya riya itu biasanya tuh apa saja yang bikin untuk yang diriakan, yang dipamerkan ke orang itu apa saja. Ada 6 perkara. Al-awwalu ar-riya min jihadil badan. Yang pertama yaitu riya dari sisi penampilan. Dari sisi penampilan atau badan. Bisa orang riya. Bagaimana? Wa huwa idharun nuhul was-sifar was-safar liyuzannu bihi as-sahar was-siyam. Nomor 1, memperlihatkan apa tadi saya bilang tuh? Penampilan. Riya di dalam penampilan, riya di dalam badan. Dia memperlihatkan dia itu kurus, pucat. Jadi memang sengaja lemah gitu rasanya, pucat mukanya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada, oh ini malam dia qiyamul lail nih. Itu ada riya, ada yang begitu. Dia penampilan sengaja. Nah, tapi ini agak jarang. Orang-orang seperti ini agak jarang. Riya yang paling banyak peminatnya ini kan ya riya ibadah yang nampak, ibadah lah, sholat, puasa, apa segala macam. Itu susah nak selamat, baca Quran apa. Nah, susah. Nah, yang itu sekarang riya dari sisi badan, ya, penampilan. Sengaja dia tampilan dia macam orang zuhud gitu, selekeh supaya nampak ini orang ini tak cinta dunia nih, gitu. Sengaja banyak, tapi kadang-kadang tidak terasa. Ini mohon maaf. Kalau kita sebetulnya mohon maaf, kita ini sebetulnya kebanyakan ini kalau masalah berpakaian itu riya. Karena kita itu kalau berpakaian, saya mau tanya ibu-ibu, kalau berpakaian dengan cantik-cantik, lawa-lawa, itu karena Allah atau karena manusia? Karena Allah bukan manusia, apa ganteng-ganteng, lawa-lawa. Nah, bagaimana? Pergi undangan, nah, kan? Pergi ke masjid seleke. Nah, bagaimana? Undangan, lawa, ganteng, cantik. Itu menunjukkan kita berpakaian itu bukan karena Allah, riya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu justru juga sebenarnya Allah cemburu loh. Ketika kita pakai baju cantik-cantik, ganteng-ganteng untuk manusia, tapi kepada Allah pakai seadanya aja. Sedikit-sedikit lantak lah, jelek-jelek bantai lah. Sebetulnya Allah cemburu. Cemburu gimana? Yang ngasih duit siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Ya kan? Makanya Rasulullah SAW pun bersabda, Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah, suka keindahan. Jadi yang suka bagus tuh bukan cuma tetangga Mika aja, kawan Mika, wah cantiknya bu hari ini, alamak ngembang, langsung bangga. Padahal Allah juga kepingin hambanya tampil ganteng, bercantik. Ini tidak beli baju lawa mesti untuk manusia. Nantilah untuk pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana gitu. Pergi ke masjid tak ada lah, biasa, kan? Nah ini perlu kita berpakaian. Dan ada orang yang penampilan justru ini bukan dari sisi pakaian. Kalau di sini riya hay'ah, oh ada nanti ada di belakang masalah ini meloncat sedikit. Jadi itu termasuk riya juga. Ini yang pertama yang dibahas yaitu riya dari sisi badan, penampilan kurus, lemah gitu. Biar orang tahu ini dia puasa Senin Kamis
Kemudian tak pernah apa nih, tak pernah libur. Nampak dia lemah kurus saja. Bangga dia. Jadi kurus dia taklah. Oh, puasa Senin Kamis terus istiqomah. Kan? Maksudnya itu di dalam hati lo. Hati ini setan itu kadang tipis saja menggodanya. Terus wa idzal huzn liyuzannu bihi annahu syadidul ihtimam bi amriddin. Wa idzal sa'asar liyuzannu bihi annahu lisyiddatil istighraqi bid-din laisa yatabarru li nafsihi. Kemudian dia menampakkan itu sedih nampakkan kadang sedih supaya apa? Nampak oh masalah orang ini dia mikir akhirat terus dia. Kawan-kawan dia ketawa, apa senyum sana senyum dia diam, macam sedih, macam apa? Nampakkan kalau dia ini orang yang selalu berpikir akhirat. Dia nampak sedih, sedih. Itu pun riak juga. Ini yang bukan ibadah lo, itu pun sudah disebut riak. Apalagi ini jelas-jelas sholat karena manusia, apalagi. Kemudian wa idza rasa'asa sta'ar liya'tuduladzan bi anna sidal istighra kibitin laysa yatabarru li nafsihi. Kemudian memperlihatkan nih rambutnya berantakan, apa segala macam tak terawat lah. Jadi badannya dinampakkan dia tak terawat, menunjukkan kalau bahwa riak kalau dia ini saking dia ini rajinnya ibadah, mementingkan akhirat sampai badan ini tak terawat. Sampai badan tak terawat. Jadi menunjukkan rambut yang amburadul ini dia nampak. Oh orang ini kawan-kawan ini dia memang rajin ibadah dia ini sampai badan ini tak terawat. Rambut berantakan ini pokoknya saking rajin tak sempat itu ibadah yang ada di pikirannya. Ini dinampakkan seperti itu. Itu pun riya. Tengok. Kemudian wa idza rudzubul syafatain liustadallu bi ala sumihi zabat nadwatu azubala al-yabisah. Kemudian kemudian memperlihatkan kalau bibirnya itu kering. Bibirnya kering. Supaya orang tahu, oh, ini sedang puasa nih. Gitu. Tunjukkan. Makanya Rasulullah nih menyuruh kalau orang puasa nih disuruh rambutnya dikasih minyak. Kemarin kita sudah sampai di situ untuk menutupi ibadah supaya enggak riya. Mentang-mentang apa dia puasa ini ditunjuk-tunjukkan kalau bibirnya itu kering. Makanya mulai pagi sampai siang tak minum, tak apa, kering lah. Nampak kali ya. Itu pun riak, coba bayangkan. Wa khairu sawti yustadallu bihi ala dhabi min siddatil mujahadah. Kemudian ada riak lagi kalau ngomong pelan, lemah. Ngomong dia kata ini nunjukkan deh kalau dia memang dah pernah tadi malam mujahadah baca Quran banyak, zikir banyak. Dia pakai dia kalau ngomongnya pelan. Itu ditunjukkan dia pelan kata dah habis suara dia baca Quran, ngomong pelan. Kan itu dia. Itu padahal bukan ibadah. Tapi ujung-ujungnya nunjukkan di bawah diriku ni orang biar orang tahu aku ni rajin ini, rajin ini, rajin ini. Itu ditunjuk-tunjukkan. Mungkin belum terbayang seperti ini, tapi suatu saat bisa terasa. Nomor satu itu tadi ya, riya dari sisi badan, menunjukkan. Kemudian yang kedua, azani ar-riya bil hay'ah, yaitu riya dari sisi hay'ah ini macam bisa kita kata penampilan lah. Hay'ah ini penampilan. Jadi ada riya siap. Oke, riya dari sisi penampilan. Sekarang ini baru penampilan. Oke, dia dari sisi penampilan contohnya apa? Kahal kisyaribi wa idrakur ra'si bil masyi wal wudu'i bil harakah. Seperti contoh mencukur habis kumis. Kok bisa riya nih? Jadi memang ada sebagian pendapat kalau kumis ini dicukur habis bersih, jenggotnya dipiara.
Ada sebagai pendapat, jadi licin, kumis dilicinkan. Jadi ditunjuk-tunjukkan, aku nih sunnah. Nih, kumisku licin aku habiskan, jenggot aku piara. Penampilan, aku bisa ria, aku pula tak bisa. Karena jenggot dan kumis saja bisa kena ria. Memang susah orang jaga hati. Kalau kita tidak diingatkan, maka kita akan lupa seperti itu. Dari contoh itu dari sisi masalah kumis jenggot aja, jenggotnya bagus nih, ditunjuk-tunjukkan ria, jangan gitu. Macam mana berjenggot tapi tak ria, kembali ke dalam hati. Apa saja Pak, yang segala macam. Jangan, maksudnya jangan kita nih melakukan sesuatu ini kok karena manusia. Wa itraq ra'si fil masyi, menunduk ketika berjalan. Ada orang nengok, Masya Allah, bapak itu kalau jalan memang jaga betul mata dia. Tak ada tengok ini, tengok tak ada, mundur aja. Dia sengaja menampakkan itu biar nampak seperti orang yang betul-betul menjaga gitu. Dijaga seperti itu. Lah sudah, jalan nunduk pun salah, sebetulnya gitu, cuma jangan riak gitu. Jalan nunduk masanya bagus, pelan duduk. Ini tapi niatnya betul-betul karena Allah. Tapi kalau hanya dia sengaja ditunjukkan, jalan depan calon mertua, biasanya gini-gini. Apa depan calon mertua nunduk dia, nampak calon menantu aku ini soleh betul nih, kan? Itu contoh. Biasa kelaku dia tak macam-macam. Begitu datang di tempat calon istrinya, adabnya bagus sih. Itu riak jatuhnya riak. Jadi beramal dia menunjukkan dia itu bagus, tapi karena manusia. Kemudian wal hudu fil harakah, tenang. Orangnya ini geraknya tenaga, tapi hanya untuk ditampakkan ke orang. Biasanya dia macam lipas kodong, kata orang macam kan. Tapi begitu dia ada orang entah atasan dia, entah apa dia, tak tahu lagi macam tenang gitu, macam riak. Ibu-ibu, itu bukan sholat loh. Itu termasuk adab pun, sopan santun. Tapi ketika akhlak itu ditampilkan, diaplikasikan kok bukan karena Allah, jatuhnya jadi riak. Mestinya orang bersikap tenang, wudu apa tuh mestinya karena Allah Subhanahu wa taala semua mestinya. Jangan yang karena manusia. Memang susah, apalagi sudah menjadi satu hal yang biasa. Orang tampil bagus, tampil baik, tampil tenang, tampil sopan di depan manusia, biasa kan? Tapi ketika tak ada orang, dia bukan main samsing. Berarti apa? Kelembutannya, kehuduannya, ketenangannya, kesopanannya itu memang riak. Ada orang sopan kok riak? Iya, karena sopannya itu hanya karena manusia. Hakikatnya dia bukan tak ada sopan, orang macam-macam. Itu termasuk amal. Kita berlaku sopan itu kan termasuk amal akhlak. Tapi mestinya bukan karena manusia. Originalnya memang itu gitu. Kemudian wa ibqa'u athari sujud 'alal wajhi, dan meninggalkan bekas sujud di wajah. Meninggalkan bekas sujud di wajah itu bisa terkena riya. Bisa terkena riya. Jadi nak jaga hati ini susah. Ketika athar bekasnya ada, maka ketemu orang yang ditahu ini aku rajin sholat sunat, ya kan gitu. Jadi susah jaga hatinya, sangat susah. Ketemu orang ini rajin sholat nih, qiyamul lail nih tak putus nih, dua apa sampai ada bekasnya. Itu bisa hati-hati. Maksudnya begini loh, Rasulullah SAW itu orang yang paling rajin sholatnya tuh. Mana ada yang lebih rajin dari Rasulullah? Tapi tidak ada satupun riwayat kalau ada meninggalkan
bekas athar nih maksudnya bekas zohir, nah, hitam. Rasulullah tidak ada. Sementara maksud yang dimaksud dengan athar sujud itu nanti di akhirat itu bercahaya itu loh. Jadi efek daripada sujud itu wajah itu bercahaya, bukan berarti Rasulullah dan para sahabat itu tidaknya hitam, tidak. Ya, karena ketika itu terjadi, maka Rasulullah berarti dia tak ganteng lah dirinya, ya kan? Gak ganteng. Rasul itu manusia paling ganteng di dunia dan di akhirat. Nah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi tanda-tanda mereka itu para sahabat, ya, itu di wajahnya di dalam Al-Quran, ya, bukan fi jibahim, bukan di dahinya, tapi simahum fi wujuhihim. Jadi tanda-tanda mereka di wajahnya min athari sujud. Jadi apa? Orang kalau rajin sujud wajahnya itu nanti dia akan bersinar. Kata-kata Rasulullah kan di dalam Al-Quran itu disebutkan bukan dahi tapi wajah. Jadi orang yang rajin bersujud itu nanti akan ada efeknya positifnya, itu wajahnya dia akan bersinar gitu. Sementara makanya kata Imam Al-Ghazali di sini wa ibqa'u athari sujud alal wajhi, yaitu meninggalkan bekas sujud di wajah atau di dahi. Itu sulit kita untuk hati ini bisa selamat. Jadi kadang-kadang nanti ada rasa bangga. Ini yang merusak amal kita. Jadi ketemu orang, jadi orang nampak aku ini berarti selaku banyak. Ada, itu susah jaganya. Makanya di sini sampai dimasukkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah untuk menyelamatkan hati. Ya, karena tidak ada pun satu pun hadis istilahnya yang menunjukkan Rasulullah dan para sahabat itu ada bekas giginya itu sampai hitam di badan mereka, orang-orang yang sangat-sangat rajin sholat. Nggak ada lawannya, siapa yang sanggup bilang tidak ada. Kemudian wa taghmidil ainain liudannu bi annahu bil wujdi wal mukasyafah aghaisun fil fikr. Kemudian memejamkan dua mata, menunjukkan ke orang lagi ramai-ramai, lagi apa, pejam ya, pejam, menunjukkan macam itu secara khusyuk, sudah nyambung sama Allah Subhanahu wa taala, nyambung. Orang lagi ngomong apa sampai dia diam, pejam matanya, menunjukkan ini sedang khusyuk nih, sedang khusyuk. Tengoklah macam kita boleh, tergantung hati. Macam bagaimana susahnya kita nak jaga hati kita begitu. Tengoklah macam mana tuntunan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sementara kalau kita membahas riya umumnya, ini hanya murni masalah apa bu, ibadah saja. Ya kan, macam sholat, puasa, infak dan sebagainya. Itu sementara yang seperti ini dianggap suatu hal yang biasa. Padahal itu termasuk riya. Yang ketiga, apa yang biasa dijadikan orang untuk riya? Ar-riya fil thiyab. Nah, ini baru riya di dalam berpakaian. Kalubsil sufi wa thawbil khasin wa taqsirihi ila qaribi minas saq. Astagfirullahaladzim. Tengok, ini Imam Ghazali hidupnya 1000 tahun yang lalu. Ya, jaraknya antara Imam Ghazali ini yang nulis kitab ini dengan kita 1000 tahun yang lalu. Kata Imam Ghazali, riya, ya, berperkara yang biasanya diriakan, yaitu riya dari sisi apa? Yaitu riya dari sisi berpakaian, yaitu seperti kalub si suf wa thawbil khasin, seperti pakai dulu kan, zaman dulu pakai baju dari bulu, zaman dulu. 1000 tahun yang lalu mana ada baju cantik-cantik macam begini, tak ada. Pakai baju dari bulu, yang jelas terus wasau bil khasin, pakai baju yang kasar, ya. Maksudnya menunjukkan apa bu? Menunjukkan dia tuh zuhud, tak cinta dunia ditunjukkan, fokus ibadah, tak mikir harus pakai baju cantik lah inilah. Tapi hatinya tuh tak selamat. Bukan tak boleh pakai baju berbulu tuh, boleh.
Cuma ketika pakai itu jangan sampai di hati ini macam menunjukkan kalau dia ini orang zuhud, dia ini tak suka dunia, tak sibuk dengan dunia. Lah biasa lah kalau kena pakai cantik atau tak cantik sama aja. Tapi di dalam hati itu macam menunjukkan, itu yang tak boleh. Kemudian waktu posirihi ila qaribin minasak, memendekkan pakaiannya sampai dekat dengan apa nih, betis, tinggi pakainya celana kalau kita merasakan sekarang tinggi sampai setengah betis, tinggi sekali. Tapi niatnya apa? Riak. Susah nggak selamat. Ini aku ikut hadis Nabi, aku ikut hadis Nabi, celana aku ikut hadis Nabi, ikut. Padahal sebetulnya Rasulullah SAW tidak mengharamkan, maksudnya tidak mengharuskan harus segitu itu, tidak gitu loh. Tidak seperti itu. Bukan berarti bahwa sikit itu haram, tidak. Masalah itu namanya isbal. Ada namanya satu perbedaan. Ada satu hadis Rasulullah SAW, cuma disalah pahami oleh orang-orang yang mohon maaf suka pakai celana cingkrang kata orang. Karena ini menunjukkan Nabi itu kain sarungnya sampai setengah, hampir setengah sak, setengah betis. Akhirnya mereka pakai celana cingkrang segitu. Beda lah tampilan celana dengan tampilan kain sarung itu beda. Kan beda tuh. Orang pakai kain sarung dengan pakai celana, Pak. Kira-kira tinggi yang mana? Tuh, tinggi mana tuh? Tinggi kain sarung lah. Kalau kita pakai kain sarung itu lebih tinggi daripada kalau celana kan di atas mata kaki sedikit. Kalau sarung itu biasanya lebih tinggi. Jadi Rasulullah SAW itu kain sarungnya, bukan celananya, itu hampir sampai di pertengahan betis. Soalnya menurut saya sama lah kayak kita begini, beda-beda. Kita agak ke bawah sedikit karena kita pakai sarung. Coba orang kalau pakai celana terus dipakaikan sarung, tinggi mana celananya apa sarungnya? Tentu tinggi sarungnya. Di dalam hadis itu izar, bukan sirwal. Di dalam hadisnya Rasulullah itu izar. Jadi sarungnya Rasulullah, bukan celananya. Tapi yang dipraktikkan sekarang, mohon maaf, celana yang sampai cingkrang gitu. Kalau kita pakai sarungnya segitu, pakai sarungnya segitu, istilahnya. Nah, cuman kekeliruannya ini bagaimana? Kekeliruannya mengharamkan atau menyalahkan yang tidak setengah betis pakainya. Padahal Rasulullah SAW ketika bersabda, ma'aswala minal ka'bain finnar, kemudian manjar rasul bau khuyala, itu kalau di dalam bahasa. Jadi barang apa baju atau pakaian yang di bawah mata kaki maka itu masuk neraka. Ya, asfala minal ka'bain itu di bawah mata kaki, hadisnya Rasulullah, itu masuk neraka. Padahal ini satu hadis. Di dalam hadis yang lain bahasanya Rasulullah, manjarra thawbahu khuyala, siapa yang menyeret bajunya karena sombong. Menyeret. Jadi ada orang pakai baju itu sampai diseret, sampai keseret sampai ke tanah, tapi sombong, itu baru masuk neraka. Bajunya sengaja mohon kalau zaman dulunya ada, zaman dulu tahun 90-an agak ayah 90-an lah, zaman celana cutbray kan. Ingat tak tuh? Wah, celananya cutbray ya tak? Ada lagi memang sengaja panjang, memang sampai ke tanah, lebar begini, kadang masukkan memang kecil, dipakai apa Pak? Kayak plastik, apa tuh, kantong plastik dimasukkan baru masuk ke dalam. Ada yang macam itu. Selain itu celana jin, memang dipanjangkan sampai diinjak-injak. Itu namanya ma'asfala minal ka'bain. Dia pakai itu karena gaya,
karena sombong, itu nggak boleh. Tapi kalau makanya ketika dengar hadis itu kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Rasulullah, aku termasuk seperti mereka? Kata Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah, kamu tidak termasuk wahai Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar ini kan pakai kain sarung, ini kadang suka turun, melorot, naikkan lagi, melorot lagi, naikkan lagi. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika dengar hadis ini kata, ya Rasulullah, saya termasuk berarti. Ya Abu Bakar, kamu tidak termasuk seperti mereka. Karena kamu itu ketika sarungmu turun, melorot itu bukan karena kesombongan, tapi karena melorot. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini dia orangnya agak kurusan, orang kurus. Jadi ini membuktikan bahwa sesungguhnya tidak menjadi satu hal yang mutlak. Kalau panjang berarti masuk neraka, tidak. Yang menjadikan dosa itu adalah kesombongan. Kalau sombong sampai diseret, itu baru dosa. Tapi kalau seperti kita, cara kita normal, normal, paling mentok-mentok rata dengan mata kaki, dan itu pun bukan kesombongan. Ma'asfala ini sebetulnya sampai nyeret, karena di dalam hadis yang lain manjaro saubahu, jadi sampai yang nyeret bajunya. Jadi coba di dalam hadis yang lain ma'asfala gitu saja di dalam hadis Rasulullah, apa yang di bawah ma'asfala minal ka'bah, apa yang di bawah mata kaki. Pakai bahasa yang hadis ini mengatakan apa yang di bawah mata kaki. Di hadis yang satu maksudnya seberapa sih di bawah mata kaki itu? Ada hadis lagi, manjaro saubahu, ya jarro itu sampai pakai baju sampai nyeret ke tanah. Orang laki-laki ibu-ibu saja ini hukumnya untuk laki-laki. Kalau orang perempuan pakai baju tapi keseret di tanah tidak apa-apa. Karena perempuan itu auratnya itu harus ditutup, perempuan nggak apa-apa, yang nggak boleh laki-laki gitu. Terus kembali lagi tadi, zaman Rasulullah dengan zaman sekarang itu tadi bedanya apa? Di dalam hadis tadi itu disebutkan bahwa itu izar. Di dalam hadis disebutkan itu izar, yaitu sarung, bukan sirwal atau celana. Jadi dulu sarungnya segitu, akhirnya sekarang disamakan dengan celana. Jadi jatuhnya jadi cingkrang gitu. Jadi maksudnya begini. Jadi jangan sampai kita nih salah paham. Kadang-kadang orang ini kan pening ngapalah kok tinggi betul gitu, harus enggak harus. Ya, dulu pun itu hadisnya itu maksudnya adalah sarung atau kain sarung gitu. Kita lanjut. Dan pakai yang seperti itu tak boleh riak. Udahlah, dia ini sudah sok paling betul, aku nih yang sunnah nih. Terus niatnya pakai memang tunjukkan, habis. Ya, udah merasa paling benar, terus di dalam hatinya itu ditunjukkan ke orang. Bahaya, bisa terkena riak. Memang hal-hal yang kita sudah bahas ini tidak mesti kena riya, tapi itu kembali kepada hatinya masing-masing. Itu kembali kepada hatinya Makanya maksudnya mengingatkan Imam Al-Ghazali itu mengingatkan jangan sampai kita ini terkena riya kalau pas kayak gitu. Wa taksirul kumain Badrakasawil mukharrakan wawasahan. Terus memendekkan lengan bajunya dipendekkan. Nah ini kan cara berpakaian menunjukkan ini sunnah lah atau gimana gitu. Badrakasawil mukharrakan wawasahan. Terus membiarkan baju koyak belubang atau kotor, biarin aja, tunjukkan ke orang, biar kalau dia ini orang zuhud, ya, tak cinta dunia, baju koyak banyak, tunjukkan tak apa-apa.
Bila perlu tambal sekali biar nampak tambahnya, tunjukkan ini orang zuhud, orang zuhud. Itu kembali kepada hatinya. Jadi udahlah melarat riya, maka tak dapat apa-apa. Itu. Jadi ngeri bahwa sehor kotor sengaja, tampil selekeh itu sengaja, nampakkan orang selekehnya itu. Sebenarnya memang dia ini ibadah terus sampai tak sempat nak cuci bajunya, tak peduli tidak. Pokoknya sholat ibadah wajib kotor tak apa, yang penting Allah dulu kan, Allah betul, tapi jangan ditambah-tambahkan gitu loh. Jangan ditambah-tambahkan supaya rajinmu ibadah tuh gak nampak. Ya ibaratnya tadi asal sujud, kau sujud sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai nampak di sini, karena itu akan kena riya, bahaya. Gitu. Biar orang tak tahu, biar orang tak tahu. Tapi ketika itu ada bekasnya, itu kita susah nak jaga hati. Kemudian liyudzanna annahu mustaghrakul waqti 'alal faraghi lahu wa labsul muraqqa'ah wasajadah wasujadah liyudzanna annahu minas sufya ma iflasi an haqa'iqit tasawuf. Kemudian apa tadi itu memakai baju yang tambalan, saya sudah tadi sudah sampaikan. Jadi pakai baju yang kotor, yang ada koyak, supaya orang akan menyangka bahwa dia waktunya habis untuk ibadah, tak sempat untuk nyuci baju, tak sempat untuk jahit baju. Itu menunjukkan bahwa ini adalah orang yang tasawuf, orang yang sufi, sudah gak cinta dunia, yang zuhud. Walau dira'ah wa tailasan wa tafsil akmam yudhannu annahu alim, astagfirullah, pakai toilasan, pakai apa ini toilasan tuh, pakai imamah gini, terus macam ada selendang nih dililitkan, dililitkan ini jadi gini, dililitkan sudah pakai gini, dililitkan lagi ke atas macam kerudung, itu namanya toilasan. Pakai pamer-pamer sebenarnya ini orang alim, untuk dia masuk tuh ustaz besar, saya masuk. Orang imanul awam fi uyunihim, orang awam ini kata peribahasa, imannya orang awam itu di mata. Imannya orang awam itu, karena orang awam ini nggak tahu ini alimnya, ilmunya seperti apa, ini seperti apa. Pokoknya pakai jubah, pakai gini, pakai tolasan sekali. Saya besar, saya besar, ustaz besar sih. Nah, ini tampilan seperti itu sengaja dipamerkan supaya kalian sayangi saya besar, ustaz besar, orang alim, pandai. Itu juga untuk menunjukkan orang seperti itu saja bisa kena riya, bayangkan. Apa tidak susah? Susah. Apalagi kita tidak diingatkan oleh alim Muhammad Ghazali, seperti kita tidak duduk, kita tidak belajar, lupa, hanyut. Walau sudira batasul aqwam sudah. Alhamdulillah, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.